Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الإخوة رحمكم الله. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri dan dimanfaatkan sebagai bekal ibadah. Insyaallah pada pagi ini insyaallah kita akan bahas tips cara membentengi diri dari kejahatan sihir. Silahkan disimak yang sudah on. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi jariah bagi kita semuanya. Dan silahkan di-share kepada keluarga terdekat. Barangkali yang sudah terkena gangguan sihir, maka segera tuntaskan. Dan kita yang belum, karena seorang pun tidak mampu untuk berlindung secara sempurna dari kejahatan seperti ini, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan kekasih-kekasihnya dan orang-orang yang terdekat dengannya, insyaallah. Tips apa saja yang harus kita lakukan untuk berlindung dari kejahatan sihir? Karena mengingat sihir ini memang sangat halus sekali. Dia mengincar dan masuk ketika kita benar-benar lengah, ketika benteng diri kita ini benar-benar ada luang untuk masuk mereka. Bahkan baginda Nabi SAW pernah terkena sihir. Ini sebagai pelajaran dan i'bar, bukan berarti merendahkan derajat kenabian, tapi adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sihir ini memang hak adanya. Tapi kita tidak perlu cemas, karena kekuatan sihir adalah semuanya kehendak dari Allah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik dia mulai dari sihir marid, sihir khawatib, sihir adam injab, atau sihir-sihir yang telah kita bahas di waktu yang lalu. Intinya pertama, jangan takut. Jangan takut, karena la yaflihus sahiru haitsu ata. La yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir dari manapun arahnya. Dan ini semua adalah pekerjaan setan, dan kaidah-kaidah syaitan adalah dha'ifah. Karena kaidah syaitan kana dha'ifah. Tipu daya setan itu sangat lemah. Maka kita sebagai makhluk yang Allah sudah muliakan dari sejak zaman azali dahulu, sepatutnya kita bersyukur dan kita kembali kepada ajaran tauhid yang mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi melarang kita berobat, mengobati sihir dengan sihir lagi yang disebut dengan nasyirah. Nasyiratu minasyaiton, nasyirah dari syaitan. Nah, ketika seorang terkena penyakit non medis, kemudian dia dikasih sihir dan buahnya ditemukan, jangan sekali-kali mendatangi dukun dan kemudian berobat dengannya, atau mengikuti apa yang disarankannya, karena hal tersebut adalah maksiat. Dan mengobati sihir dengan sihir lagi atau membalikan sihir termasuk ini disebut dengan nasyirah. An-nasyiratu minasyaiton, sedangkan nasyirah dari syaitan, dan itu tidak dilarang. Cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang sempurna dan dengan kalam-kalam yang mulia, yang agung, maka batalkan sihir itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada di sana nanti ayat-ayat pembatal sihir. Nanti kita insyaallah akan bahas dan kita akan ajarkan bersama di sini insyaallah. Tips yang pertama yaitu agar kita terbentengi diri kita dari kejahatan sihir adalah kemurnian tauhid dan meninggalkan kemusyrikan. Ini bagi sebagian orang agak bikin tidak nyaman di hati mungkin. Tapi inilah ajaran yang dibawa oleh para nabi.
124.000 nabi, juga 315 para rasul, semuanya membawa misi yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan seluruh di luar Allah, yaitu makhluk-makhluknya, tidak menyembah makhluknya. Bahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, la di sana la nafi isbat, maka la di sana ternafikan semua, di luar Allah semuanya makhluk, selain Allah semuanya makhluk, maka terbantahkan semua, di hati dihilangkan semua, dimurnikan tauhidnya bahwa hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkehendak, hanya Allah saja yang berencana, hanya Allah saja yang punya kuasa, hanya Allah saja yang maha mengetahui, hanya Allah saja yang maha hidup, hanya Allah saja yang berdiri sendiri tanpa butuh bantuan makhluk, tanpa butuh sandaran dari makhluk, bahkan makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Maka kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Maka di sana ada tauhid. Kalau di sebagian sahabat kita mengenal dengan sifat-sifat Allah, ada sifat 20 bahkan 50 sifat, dan di tauhid asma wa sifat pun dipelajari di sana mengenai asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat kemuliaan Allah yang tidak terbantahkan dan yang maha kamal, yang maha sempurna, wal jamal, dan maha indah, wal jalal, dan maha gagah. Maka ketika kita menjaga tauhid dan kemudian tauhid ini dan iman ini, maka iman itu akan naik terus, semakin naik semakin kuat kekebalan itu, dan semakin kita mengimani, semakin kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha gagah, maha berkehendak, maha kuasa atas segala sesuatu, maka otomatis kita pun akan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain yang kita anggap mungkin bukan Tuhan tapi tidak terasa. Seperti misalkan kita tidak punya harta benda, atau misalkan nafkah atau uang, atau misalkan kekuatan seorang pimpinan, bos kita mungkin. Bahkan kita sendiri pun akan menafikan dalam diri kita bahwa kita ini Tuhan untuk keluarga kita. Keluarga kita ini misalkan, kalau tidak kita nafkahi, mereka tidak akan makan. Sebetulnya ini bahasa syad, bahasa yang sangat kacau untuk seorang ahli tauhid, bahwa rezeki itu bukan kita yang memberikan kepada keluarga kita, tapi Allah titipkan kepada kita. Andai kita dibuat cacat dan tidak bisa bekerja, maka rezeki itu kan berpindah jalan rezekinya, mungkin ke istri kita atau ke anak-anak kita. Kita hanya tertidur dan hanya menerima rezeki itu. Rezeki itu sudah menjadi patokan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi ukuran. Seorang yang kaya tidak akan makan melebihi takaran satu piring atau dua piring. Bahkan seorang miskin pun tidak akan kekurangan dari takaran selain sepiring dua piring. Hanya syaitan tugas mereka menakut-nakuti kita sehingga kita ragu dan takut akan kelaparan, kemiskinan, ketakutan akan wabah, ketakutan akan tidak bisa memberi nafkah dan lain sebagainya. Ini yang paling berbahaya dari tauhid ini. Maka yakinkan bahwa Allah SWT kuasa atas sesuatu, dan Allah Maha mengetahui apa yang halus, yang zahir, yang batin, yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka apapun yang disembunyikan dalam hati kita, innallaha alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang diiktikadkannya, apa yang diucapkan dalam hati. Kita ragu kepada Allah, maka Allah tahu. Kita menyimpan dendam dengan sahabat kita, Allah tahu. Bahkan kita menyimpan kesyirikan, kita menyimpan ada Tuhan yang lain, Allah tahu. Maka murnikan dalam hati kita bahwa Allah saja yang ada dalam hati, Allah saja yang menjadi tujuan kita. Maka insya Allah dengan sendirinya kekebalan akan sihir pun ini terlindungi semakin tebal, dan otomatis kita akan meninggalkan yang disebut dengan kesyirikan. Syirik ada berbagai macam, ada syirik zahir, ada syirik batin, ada syirik yang berupa ucapan, ada syirik yang berupa perbuatan, amal perbuatan, bahkan ada syirik yang disebut dengan syirik hati dalam etikat. Ini dibahas dalam bab tauhid, maka itulah perlunya kita belajar agama.
kita belajar pada ustaz-ustaz kita, pada ulama-ulama kita, pada masyayikh kita tentang iman. Semakin kita belajar, semakin kita faham, semakin kita mudah untuk mengamalkannya, dan semakin kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita amalkan, mana harus kita tinggalkan. Karena wajibnya ilmu ini, maka Nabi mengisyaratkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Al ilmu di sana alif lam lil ma'rifat, alif lam khusus. Maka ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu tentang iman, sebagaimana hadis Umar bin Khattab, bahwa datang seorang laki-laki menghadap Nabi, kemudian menanyakan tentang iman, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ini dibahas dalam kitab Arba'in dan beberapa kitab yang lain di awal. Maka itulah Jibril yang mengajarkan kepada kita, kepada sahabat-sahabat Nabi, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang padamu mengajarkan apa itu agamamu. Iman, Islam, dan ihsan. Iman dikaji dalam kajian tauhid, Islam dikaji dalam kajian fikih, sedangkan ihsan dikaji dalam kajian tazkiyatun nafs atau tasawuf, orang-orang dulu bilang. Nah, sebelum tercampur dengan ajaran-ajaran yang berbau khurafat kesini, tapi dalam zaman dulu orang menyebut dengan tasawuf, atau bahasa sekarang tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Nah, itu dia. 2-3 ilmu ini yang wajib kita pelajari, wajib kita fahami dan kita amalkan, karena dia adalah fardu ain hukumnya, kulli muslimin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai 100, ketika kita bertauhid, maka innahu laisa lahu sultanan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun. Innahu, sungguhnya mereka syaitan, laisa lahu sultanan, tidak ada kekuatan mereka, 'alal ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya yatawakkalun, bertawakal mereka, menyerahkan diri semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu, dan pastinya sultanuhu, kekuatan mereka, penguasaan mereka syaitan ini, 'alal ladzina yatawallawna kepada orang-orang yang mengambil syaitan, walladzina hum bihi musyrikun, dan kepada orang-orang yang dengan itu dia menyekutukan Allah. Maka bagi orang-orang yang masih menyimpan benda jimat, atau misalkan raja, atau misalkan amalan-amalan yang dianggapnya ini bisa menyelamatkan dirinya dan melindunginya dari segala mara bahaya, atau hanya sekedar menempelkan ayat kursi dengan tujuan untuk agar rumahnya terlindungi dari gangguan setan misalkan, atau mungkin aufak ditempel di rumah. Itu tujuan untuk apa? Untuk perlindungan diri, untuk perlindungan rumah agar tidak dimasuki setan atau sihir. Atau menyimpan benda pusaka atau jimat, atau misalkan sabuk-sabuk yang berisi besel, tulisan-tulisan Arab yang tidak dimengerti, maka setelah otomatis dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Efeknya luar biasa, maka setan akan mudah menguasainya. Berdasarkan ayat ini, sihir apapun akan mudah, karena dia ada sangkutan bahwa hatinya itu terbagi 2, ada kekuatan. Satu kekuatan dari Allah, yang satu kekuatan dari benda pusaka tersebut, atau benda yang dianggap keramat tersebut, yang dimuliakan tersebut. Maka dua-duanya memberikan athar. Bahasa singkatnya mungkin seperti ini. Ini kan cuman wasilah. Nah, seperti itu, wasilah. Ya, kalau Allah tidak kalau ada benda seperti ini tapi tidak ada kekuasaan Allah, tidak akan jadi. Ya, kalau misalkan kekuasaan Allah tidak pakai benda seperti ini pun tidak akan jadi, ya asar, tidak ada perlindungan atau mungkin penglaris dagangan. Ini yang disebut dengan musyrik atau syirik, menyekutukan Allah. Ada 2 kekuatan. Etikadkan saja bahwa semuanya benda apapun itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kecuali Allah yang memberi makan manfaat di dalamnya. Maka batalkan semuanya, hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang punya kuasa, dan yang lainnya tidak. Sekalipun itu yang disebut dengan
ikhtiari, istilahnya ikhtiari, orang ketika membakar kulitnya maka akan gosong misalkan, atau eh, golok yang tajam dia akan melukai kulit. I'tikadkan saja dalam hati bahwa golok tidak akan membuat luka, ataupun api tidak akan membuat gosong, atau nasi tidak akan membuat kenyang, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena izin Allah taala. Bahkan ada yang dibakar tidak gosong, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada sebagian orang yang ketika golok ini mengiris kulit dia tidak terluka. Ini semuanya adalah kehendak dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka etikatkan itu. Dan jangan sampai percaya kita dengan amalan-amalan yang sifatnya khodamiyah. Kita berpuasa beberapa hari kemudian berwirid, berzikir tertentu dengan zikir-zikir yang tidak disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian timbullah ada kekuatan seolah-olah, ingat sekali lagi, seolah-olah dia kebal dari senjata tajam. Dia tidak mempan ditembak, dia tidak tembus ditembak, dia tidak mempan dibakar, atau dia dipukul tidak ada rasa sedikit pun. Ini hanya talbis, tipuan. Mungkin rahasia di sana, mungkin dengan sesamanya orang-orang yang sama-sama percaya ada kekuatan itu, seperti ada. Tapi bagi orang-orang beriman itulah adalah tipuan setan belaka. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun yang berjumlah 80 orang itu melemparkan tongkat dan talinya menjadi ular. Ini hanya ilusi tipuan mata. Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka jadilah tongkat itu ular yang besar dan memakan semua tali dan tongkat-tongkat yang palsu itu. Nah itulah dia. Maka kalau misalkan antum melihat suatu praktek debus atau misalkan suatu praktek kekebalan, mau itu apa namanya di suatu perguruan bagaimanapun, jangan takut. Kita adalah umat yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tipuan setan. Itu makanya orang-orang yang kebal tidak akan ada penolong mereka ketika berhadapan dengan para mujahid fi sabilillah. Mujahid yang ikhlas, yang benar-benar ingin menegakkan ila idinillah, ingin menegakkan kalimatullah, berhadapan dengan ahli kebal. Antum bisa lihat orang-orang Persia, gudangnya khurafat pada waktu itu, mereka takluk di bawah pasukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan di sana banyak orang-orang yang kebal mungkin. Karena sumbernya khurafat, sumbernya tenaga dalam, sumbernya ilmu kebal memang dari sana, dari daerah Persia. Farsi, Persia dan Rum itu, kalau Rum mereka lebih ke arah Kitabi, umat Nasrani, Yahudi di sana. Dan kalau Persia ini gudangnya khurafat, India, pada waktu itu Pakistan segala macam, daerah sana, apa namanya Irak, di daerah yang memang gudangnya khurafat di sana. Gudangnya apa namanya ilmu-ilmu seperti Hindustan atau ilmu-ilmu yang dengan bantuan jin di sana. Ketika berhadapan dengan pasukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang memang di atas akidah yang benar, mereka tidak ada sedikit pun sultan, tidak ada kekuatan, tidak ada penguasaan. Innahu laisa lahu sultanan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang diharapkan adalah syahid, berhadapan walaupun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Nah, Persia ditaklukkan. Maka bagaimana dengan pasukan berani mati yang diisi dengan ilmu-ilmu yang semacam itu? Itulah suatu kebodohan, suatu kelemahan sebetulnya. Kalau misalkan niat mati, ya jangan dikasih kebal. Itu berarti takut mati. Pakai yang masuk di akal, karena agama ini adalah agama yang masuk akal. Pakai misalkan rompi anti peluru, pakai mungkin apa namanya baju besi. Itu disunahkan oleh baginda Nabi SAW ketika berperang. Nabi memakai baju besi, bukan dengan baju besi gaib sebutnya. Ini pakai rompi anti peluru, tapi dia tipis. Ini kan ada raja-raja di sana, ada di sana. Itulah suatu kebodohan sebetulnya. Mau saja dibotohi oleh setan, laknatullah alaih. Maka ketika seorang bertauhid, ketika seorang beriman dengan secara sempurna, maka tidak ada kekuatan setan kepadanya sedikit pun. Bahkan orang-orang yang bertawakal, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dia butuh perlindungan seluas apapun akan Allah lindungi. Dia butuh keamanan, Allah akan beri keaman di hatinya. Bahkan apa namanya ketika
Nabi dengan Abu Bakar Siddiq di dalam gua Jabal Uhud, kalau tidak salah, dan pasukan musyrikin, orang-orang musyrikin yang memburu Nabi, ada pemuda-pemuda yang jumlah 100 orang ini mencari ada telapak kaki Nabi dengan Abu Bakar masuk ke gua tersebut, namun Allah jadikan gua tersebut sarang laba-laba kembali terpasang di sana. Dan Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, bagaimana jika kita tidak ada seorang berdua di suatu gua dan yang ketiganya adalah Allah?" Maka menjadi tenanglah Abu Bakar Siddiq. Itulah dia punya tauhid. Sebesar apapun itu masalah, sebesar apapun itu gangguan, ketika kita sandarkan kepada Allah, ketika kita kuatkan tauhid kita, maka kita akan tenang pertama. Kedua, kita akan mudah mencari solusinya. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh tentara Fir'aun, junud Fir'aun, pasukan Fir'aun dan bala tentaranya serta Haman di sana didesak ke Laut Merah, dan pada waktu itu Bani Israel berkata, "Ya Musa, kita sudah mudrikun, kita sudah terkepung. Bagaimana ini Musa?" Tapi dengan tenang Nabi Musa, bukan karena tongkatnya yang orang bilang sakti, bukan, tapi karena ada kekuatan dalam jiwanya, ada iman dalam jiwanya. La takhafu wa la tahzanu, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Walaupun di depan lautan, di belakang ada pasukan Fir'aun, tapi dengan kekuatan iman itulah Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan akhirnya Allah menangkan atas Fir'aun pada hari itu. Itulah dia. Yang pertama, tauhid kuatkan. Kedua, tinggalkan kesyirikan sedikit apapun. Ya, ketika antum berobat dari gangguan sihir, maka apapun yang pernah diberikan oleh dukun-dukun, mungkin ada dukun yang memang jadi ustadz, bagaimana mereka memberikan suatu jimat yang ditanam di rumah untuk perlindungan atau ditempel atau pernah diminumkan, maka batalkan itu semuanya, gali semuanya, kumpulkan semuanya dan bakar. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu menjadi benteng tersendiri untuk gangguan setan berikutnya. Karena ketika antum simpan benda-benda tersebut di rumah, dia akan jadi pengundang jin-jin yang baru. Jadi seolah-olah mengusir maling pakai rampok. Syukur-syukur kalau misalkan malingnya kabur, ini rampok dengan maling bekerja sama di dalam rumah tersebut. Alhamdulillah. Maka kita pernah menggali satu rumah yang memang dia sudah berobat kemana-mana, dan ketika ditemukan ini awalnya katanya ada pengantin di keluarga tersebut meninggal seperti tercekik tanpa tahu siapa yang menyekiknya. Meninggal, akhirnya dia minta perlindungan dan dipasanglah banyak paku, banyak jimat-jimat dalam rumah tersebut. Digali, kumpulkan, dibakar, dimusnahkan. Nah, suasana rumah menjadi tenang. Dan sebaik-baiknya kekuatan adalah kekuatan Quran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iqamus shalah, dirikan salat. Mulai laki-laki berjamaah ke masjid, sedangkan akhwat di rumah dengan tepat waktu, dan kalau ada keluarga mulai laksanakan. Hidupkan rumah dengan amalan-amalan ini, terutama salat. Karena dia salat itu usul dasar. Dia innama awwal yuhasabu hisaban al-abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sungguhnya amalan-amalan yang paling pertama kali dihisab di hari akhir adalah as-shalah. Fa in salahat sa'iru amaluh, maka bila salatnya bagus, maka bagus semua amalnya. Wa in fasada sya'iru amaluh, jika salatnya buruk, buruk semua amalnya. Maka bila kita ingin merubah keluarga kita, ingin merubah seseorang, ingin misalkan anak-anak kita baik, anak-anak kita taat kepada kita dan punya adab yang bagus, bahkan kawan-kawan kita yang memang jauh dari agama, kita tidak langsung ke iman, tapi ajak saja sholat dulu. Mungkin ahli maksiat teman kita atau sahabat kita atau siapapun di orang-orang terdekat kita, ajak sholat saja dulu. Biarkan sholat yang akan merubahnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan seiring waktu berlalu dan semakin perbaiki sholatnya, maka dia akan memperbaiki kehidupannya sedikit demi sedikit dan berubah.
dan biarkan Allah yang merubahnya. Kita hanya mengajarkannya bagaimana untuk sholat atau mengajaknya sholat. Ajak dia ke masjid, ajak berjamaah. Kekuatannya ada di sana. Sedikit-sedikit maka sihir-sihir, keyakinan-keyakinan yang fasid, yang rusak, maka gangguan-gangguan di luar insya Allah akan terbatalkan dengan sholat ini. Akan terbatalkan, akan lama-lama orang ini akan faham bahwa ada ketenangan dalam masjid, ada ketenangan di sholat, ada ketenangan ketika dia bermunajat di sujud-sujud terakhir. Nah itulah dia kuncinya. Maka perbaiki. Caranya bagaimana? Mulai perlahan-lahan tidak tergesa-gesa ketika sholat. Kita renungkan makna per maknanya. Jadi jangan sampai kita baca tidak tahu maknanya. Sahabat Ali radhiyallahu an, karamallahu wajhah, menyebutkan bahwa la qira'ata illa bitadabburih. Tidak ada bacaan kecuali dengan perenungan, kecuali dengan tadabbur. Jadi kita mengerti dan faham apa yang kita bacakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ungkapan di mulut atau bahasa-bahasa yang fasih tanpa kita mengetahui apa artinya. Ketika kita angkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, semuanya hina selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Fatihah. Di sana ada doa yang sepertiganya untuk Allah, sepertiganya antara kita dengan Allah, dan sepertiganya untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Maka terus kita berdoa, Allah akan tunjukkan sedikit demi sedikit ilmunya. Dan kemudian sujud dan rukuk dan lain sebagainya sampai salam. Kita renungkan dan kita jadikan salat ini khusyuk. Itulah tips-tips agar salat kita lebih khusyuk, lebih berkualitas. Jadi bukan kuantitas banyaknya salat, tapi para sahabat radhiyallahu anhum mereka salat berdiri lama sekali membacakan kitabullah dan perenungan, bahkan ayat yang diulang-ulang. Nah itu dia kuncinya. Kita tegakkan salat, bukan dirikan salat, bukan laksanakan salat. Perintahnya iqamis shalah wa itaiz zakah. Iqami, tegakkan salat, bukan ijadus shalah. Kalau ijadus shalah cukup datang ke masjid salat sambil melamun, tahu-tahu udah salam beres. Tapi kalau iqamis shalah, benar-benar ditegakkan salat ini. Tegakkan dengan apa? Pertama, bacaan la qira'ata illa bitadabburih. Tidak termasuk membaca kecuali dengan tadabbur, kita dengan perenungan yang dalam. Kedua, hadir di tempat sholat. Kemudian khudu. Apa itu? Sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka bagaimana Nabi sholat kita contohi. Dan yang mengetahui hal tersebut adalah para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita yang mengajarkan kita bagaimana sholatnya Nabi. Tanyakan kepada mereka bagaimana cara mengangkat tangan. Tanyakan kepada mereka bagaimana yang dibaca Nabi ketika sholat, bagaimana Nabi ketika sujud ruku, dan bagaimana cara Nabi duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, dan lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar menapaki jalan sunnah ini. Caranya sudah ada, diajarkan, terus kita perenungan yang dalam, maka benteng itu semakin hari semakin kita sering mendawamkan salat berjamaah di masjid, dia akan jadi benteng yang sangat kuat sekali. Terutama yang suka was-was, ini bisa dirontokkan dengan salat berjamaah di masjid. Dari mulai nanti mandi wajib, lalu wudu, kemudian dia salat berjamaah, ini pun ada tata caranya yang diajarkan dalam al-Islam atau fikih. Kemudian benteng berikutnya untuk meningkatkan atau berlindung dari kejahatan sihir yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Sihir biasanya dia berupa mantra atau bacaan-bacaan yang hanya dukun yang tahu dan Allah. Dan ini dihasiakan biasanya kalau mereka membacakan mantra berkomat kamit tanpa diketahui oleh pasien atau siapapun yang meminta pertolongan kepadanya. Kemudian ditiup-tiupkan. Nah, lawan daripada mantra-mantra yang mereka bacakan adalah bacaan Al-Quranul Karim. Nah, kita ajarkan kepada keluarga kita dan murid-murid kita kalau kita punya murid atau misalkan sahabat-sahabat kita, beginilah ruqyah. Ruqyah adalah ruqyah bacaan yang jelas,
yaitu Al-Quranul Karim dan doa-doa yang masnunah yang Nabi SAW ajarkan. Maka bacakan dengan bersuara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ruqyah. Bukan berkomat kamit, tidak terdengar, hanya terlihat gerakan mulutnya saja dan bibirnya. Nah, baca Quran tiap hari untuk membatalkan sihir yang ada dalam tubuh kita, yang ada di rumah kita, yang ada dalam keluarga kita. Maka antum bacakan kepada orang tua misalkan yang terkena sihir berulang-ulang Al-Quran ini, Al-Baqarah misalkan. Biarkan dia mendengar, kalaupun misalkan dia koma, pasti mendengar hatinya, pasti mendengar darah-darahnya, pasti mendengar urat-uratnya. Bagaimana kita pernah membahas bagaimana tentang ruqyah air, bahwa 75% tubuh kita ini terdiri daripada air. Air yang dibacakan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat iman atau bacaan Al-Quran atau doa, dia akan berubah struktur molekulnya menjadi air yang heksagonal, kata seorang peneliti dari Jepang yang kemudian masuk Islam. Anda bisa bayangkan air Zam-Zam di tengah-tengah di Baitullah, Masjidil Haram. Ini setiap hari diperdengarkan bacaan Al-Quran, kalimah talbiyah, kalimah pujian-pujian kepada Allah non-stop. Sehingga membuat air ini adalah air yang paling sempurna heksagonalnya menurut penelitian mereka, orang-orang Jepang ini yang kemudian masuk Islam. Sama dengan kita, tubuh kita ini 75% berisi cairan tubuh, cairan. Bila cairan ini terusan tiap hari diperdengarkan Quran, kita baca Quran dengan bersuara dan telinga kita mendengarkannya, atau kita putarkan murotal, atau kita dengarkan kajian-kajian Islami, kajian-kajian tentang iman, maka dia akan tenang. Kita banyakin zikir, misalkan zikir-zikir yang disunahkan, banyakin istighfar, maka si hati ini atau cairan tubuh ini pun akan tenang dan akan heksagonal, sehingga dia menjadi obat tersendiri, jadi imun tersendiri. Bahkan sehebat apapun, ada misalkan kita terkena kanker, tumor dan lain sebagainya, penyakit yang mematikan, bahkan corona yang kemarin, COVID-19, ini musnah dengan kekuatan bacaan Al-Quran, karena dia ada obat di dalamnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan dalam Al-Quran ini ma huwa shifa, di dalamnya ada perkara yang shifa, menyembuhkan, jadi penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan dia jadi rahmat bagi orang-orang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah untuk orang-orang zalim yang tidak percaya dengan Quran ini illa khasara, kecuali kerugian. Rugi orang-orang yang zalim yang tidak percaya dengan Quran. Mereka lebih memilih menghabiskan harta benda dengan pengobatan-pengobatan yang tidak ada ujung, mungkin ke Singapura, mungkin ke Amerika atau kemanapun, untuk berobat dengan puluhan ratusan juta, bahkan miliaran, hanya untuk sembuh. Pada jawabannya ada di Quran ini sendiri. Orang-orang beriman itu simple-simple. Ketika mereka sakit, mereka bersabar. Pertama, mereka bersabar. Kemudian masih sakit juga, maka diambilkan air, bacakan Al-Fatihah. Masih sakit juga, kembali Al-Quran. Masih sakit juga, coba sedekah. Masih sakit juga, coba dengan tibun nabawi, mungkin dengan bekam, dengan herbal, dan lain sebagainya. Simpel sekali, dan biayanya pun tidak akan mahal-mahal sampai ratusan juta, puluhan juta. Inilah yang Nabi ajarkan. Bahkan seharusnya umat Islam ini orang yang sehat-sehat, kuat badannya, jasmaninya pun rohaninya. Nah, maka tartilkan, maka dawamkan baca Quran tiap hari agar kita dekat dengan Quran. Dan ada janji dari Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Maka Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, dia akan memberikan syafaat pada para pembacanya, sahabat-sahabat Quran. Orang yang sering baca Quran, insya Allah dia akan terlindung dari sihir. Nah, karena kekuatan tubuhnya, karena imunitas tubuhnya lebih kuat daripada sebelumnya. Maka yang belum bisa baca Quran, mulailah belajar. Sekarang dipermudah untuk belajar Quran. Antum tinggal buka internet atau antum tinggal buka Zoom, banyak sekali daurah-daurah Quran. Pelajari hukum-hukumnya, pelajari cara bacanya, dan yang paling penting adalah baca setiap hari minimal 200 ayat atau sekitar 2 juz. Itu satu hari baca, maka dia akan menjadi antibodi secara ruhaniyah, insya Allah.
Kemudian tips berikutnya agar kita terlindung dari atau jasmani rohani kita terlindung dari sihir adalah selalu mengingat Allah dengan zikir setiap saat. Dalam Quran disebutkan ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Terutama dalam kaitan ini adalah zikir pagi dan petang. Di sana ada doa-doa perlindungan dari mulai a'udzubillahi samii'il 'alim, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Kemudian doa perlindungan berikutnya itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Kemudian kita berlindung dengan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian kita mohon perlindungan pada Allah dari sihir dengan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Dan kita berlindung dari kejahatan manusia dan jin dengan surat An-Nas dengan dibaca 3 kali pagi-pagi. Dan kita berlindung dengan doa Nabi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali pagi-pagi. Inilah perlindungan untuk pagi hari dari kekuatan sihir, jin, gangguan jin dan lain sebagainya. Zikir di pagi hari lepas ba'da subuh sampai terbit matahari, dan sore hari di waktu ba'da asar sampai terbenam matahari. Ini zikir yang disunahkan. Dan cara bacanya atau lafaz-lafaznya silakan di searching, banyak di sana. Yang pasti ambil dari dalil-dalil yang kuat, yang yang mu'tabarah. Istilahnya jangan ambil yang lemah, jangan ambil yang aman-aman di luar itu. Zikir, kemudian takwa. Tips berikutnya adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah perintah dan larangan. Laksanakan seluruh perintah dan jauhi seluruh larangan. Maka takwa ini ada isinya ada 4, ada 2, 1 perintah, yang 1 larangan. Perintah isinya ada 2, wajib dan sunnah, dan larangan ada 2, makruh dan haram. Laksanakan yang wajib dan sunnah semuanya, dan tinggalkan semua yang makruh dan haram semuanya, termasuk rokok, termasuk kalau misalkan ini jengkol mungkin tinggalkan, atau bawang. Bawang sebaiknya bawang dimasak dulu, boleh dimakan, kata sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Boleh makan bawang masuk masjid asal dimasak dulu. Jengkol pun sama, disepi dulu mungkin. Seperti itu. Tapi rokok susah ini. Rokok ada 2 pendapat yang masyhur di masyarakat, yang satu mengharamkan, yang satu memakruhkan, dan tidak ada yang menyunahkan dan menghalalkan. Dua-duanya larangan. Kalau tidak haram, makruh, maka tinggalkan itu. Antum beruqyah masih merokok, waspada, ada pintu setan masuk di sana. Ini yang menyebabkan doa-doa kita terhalang dari ijabah. Alhamdulillah. Bahkan orang yang bertakwa ini wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, Allah jadikan untuknya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan kepadanya beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka dan tidak ada hitung-hitungan. Rezeki ini bukan berarti uang saja, bukan berarti beras, bukan berarti, tapi kesehatan pun rezeki, ilmu pun rezeki, istri yang solehah rezeki, anak-anak yang solehah rezeki, tetangga yang baik pun rezeki, penghargaan orang kepada kita pun rezeki, ilmu yang bermanfaat pun rezeki, bahkan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat baik rezeki, ahli surga itu rezeki. Maka setiap nafas, setiap helak kesehatan pun ini pun rezeki semuanya. Kita terlalu mempersempit pemaknaan rezeki dengan hanya terbatas pada uang. Kalau rezeki itu luas, bisa jadi orang tidak punya uang tapi dia badannya sehat, bisa jadi uangnya banyak, misalkan harta banyaknya banyak tapi dia sakit-sakitan dan semua tidak termakan, itu rezekinya kurang. Ada orang kaya punya sawah luas, punya tanah luas, punya pabrik, ada 5 perusahaan, mungkin punya showroom dan sebagainya, mobil tidak terhitung jumlahnya, dan tabungan di bank triliunan mungkin atau ratusan juta, tapi badannya sakit, tidak ada yang dia makan kecuali butiran-butiran kecil dari apotek
yang harganya mungkin satu butir itu bisa 1 juta, 2 juta, dan rasanya pahit sekali. Itu yang disebut dengan obat pil. Itu makanan dia. Orang lain makan nasi segala macam tidak ada batas. Nah, kalau ini dibatas, manis-manis diabetes, asin sedikit darah tinggi. Nah, kacang-kacangan nanti rematik dan sebagainya. Banyak sekali yang menjadi penghalang, yang jadi penghalang rezeki masuk ke dalam tubuhnya. Naudzubillah. Maka rezeki itu bukan terbatas pada uang, tapi kepada seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia, sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah bahasanya masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan di esok hari, mengenal atau bagaimana tips untuk berlindung diri dari kejahatan-kejahatan sihir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf misalkan ada yang salah baca keterangan atau dalil, silahkan dikoreksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan jadikan grup ini bermanfaat adanya. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.